Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya yang begitu besar kepada kita, sebuah karunia di mana kita diposisikan sedang menuntut ilmu. Sebuah dalil disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang melainkan Allah akan fahamkan seseorang itu tentang ilmu agamanya. Di sisi lain, Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang menginginkan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka raihlah dengan ilmu. Maka Bapak Ibu yang baik, semoga hadirnya kita saat ini di majelis ilmu ini adalah sebuah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikannya kepada kita. Semoga perhatian kita terhadap proses menuntut ilmu ini menjadi sesuatu yang membuat kita benar-benar dikaruniakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Kang Dodoi telah mengupas Bapak Ibu sekalian tentang adanya new normal, bagaimana nanti boleh jadi ke depannya akan ada kebiasaan baru dalam kehidupan kita. Akan ada pembatasan, baik itu aktivitas ataupun pekerjaan dan sebagainya. Namun satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini bahwa ada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar yang jarang kita syukuri. Apa itu karunianya? Yaitu karunia kemampuan manusia melakukan penyesuaian diri. Saya yakin betul keadaan new normal pada akhirnya akan bisa dinikmati oleh umat manusia karena manusia dikaruniakan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Bukankah kalau kita lihat di berbagai sisi kehidupan, ada orang yang hidup di pantai, sedangkan sebagian orang tidak tahan dengan cuaca pantai. Tapi mereka orang pantai, mereka bisa berbahagia dengan kehidupan pantai. Ada orang yang hidup di gunung dengan berbagai keterbatasan teknologi, tetapi mereka merasakan kebahagiaan hidup di gunung. Bahkan ada orang yang hidup di kutub yang menurut kita boleh jadi sulit sekali untuk hidup di kutub, tapi dengan karunia penyesuaian diri ini, maka manusia bisa melewati berbagai kondisi dengan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Begitupun jika hari ini kita harus menerima kenyataan bahwa hidup kita tidak akan seperti biasanya, tapi ada kebiasaan baru, kebiasaan normal yang baru. Kebiasaan yang harus kita terima bahwa keadaannya kita saat ini. Dan itu tidak mengkhawatirkan bagi orang-orang yang memiliki ilmu untuk mensikapi keadaan normal yang baru. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian untuk tidak pernah bosan menuntut ilmu, karena ilmu ini adalah sarana untuk mendapatkan kebaikan. Sekali lagi, tidaklah Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, melainkan Allah akan fahamkan ia tentang ilmu agamanya. Kemudian kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menginginkan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin berbahagia dalam keadaan new normal ini, ya raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia dalam kondisi apapun, raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, tentu saja karena hidup kita tidak hanya di dunia, tapi akan kembali ke akhirat, bahkan akhirat adalah kehidupan kita yang sesungguhnya, maka itu pun harus diraih dengan ilmu. Karena kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menginginkan dunia, keduanya, yaitu dunia dan akhirat, maka harus raih dengan ilmu. Mudah-mudahan pengantar ini menjadi penyemangat di bulan Syawal bahwa mulai hari ini dan seterusnya, mari kita tetap bersemangat untuk menuntut ilmu, apapun caranya. Boleh dengan membaca, boleh dengan berdiskusi, boleh dengan mendengarkan tausiah, boleh dengan live Zoom, atau boleh dengan online WA dan sebagainya. Apapun caranya, yang penting hati kita lurus, senantiasa ingin menambah ilmu. Karena sesungguhnya ilmu ini adalah cahaya yang akan membuat kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Mana yang mendatangkan kebaikan kepada kita akan terlihat jelas dengan ilmu,
dan mana yang akan mendatangkan keburukan akan terlihat jelas dengan ilmu. Contoh Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit orang yang dengan wabah ini mereka tidak menyikapinya dengan ilmu, tapi mereka menyikapinya dengan hawa nafsu. Mereka berteriak-teriak, menyalahkan situasi, mereka lebih sibuk mengikuti hawa nafsunya, sehingga kondisi wabah ini menjadi sesuatu yang memberatkan kehidupannya. Tapi bagi mereka yang berilmu bahwa tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka ketika wabah turun dia terima dengan lapang dada. Kemudian dia tetap bersikap positif dengan ilmunya, dan dia tetap mendapatkan kebaikan karena ia mensikapi wabah ini dengan ilmu, tidak dengan hawa nafsu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menambahkan ilmu kepada kita dan mengaruniakan rezeki faham kepada kita. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma amin. Wassalillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Bapak Ibu yang baik, insya Allah tema kajian kita hari ini adalah menuai hikmah silaturahim. Sengaja materi ini diangkat Bapak Ibu sekalian karena pasca Idul Fitri itu biasanya kita sibuk melaksanakan silaturahim. Saya hanya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa di masa pandemik ini juga silaturahim masih bisa kita lakukan. Kenapa? Karena silaturahim ini bukan sesuatu yang sederhana. Jika kita melihatnya dari sisi spiritualitas, Bapak Ibu yang baik, silaturahim ini bukan hal yang biasa. Tapi silaturahim ini adalah hal-hal yang begitu luar biasa yang berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan kebaikan, berkaitan dengan keburukan dalam hidup kita, berkaitan dengan rezeki, bahkan mudahnya urusan kita. Agar lebih paham Bapak Ibu sekalian, mari kita benahkan posisi duduk kita, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan, dan mari kita perhatikan satu persatu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, menyambung silaturahim ini merupakan konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seseorang yang mengaku beriman kepada Allah, maka ia harus menyambung silaturahim. Tidak boleh memutus silaturahim. Sekali lagi, menyambung silaturahim ini merupakan konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita yang mengaku orang yang beriman benar-benar harus menyambung silaturahim. Lihat Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakrim doifak, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Sekali lagi Bapak Ibu, izinkan hati kita yang bersih membaca pelan-pelan hingga kita memahami bahwa urusan silaturahim ini bukan urusan yang sederhana, tapi urusan yang ada kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada hari akhir. Jika sesuatu sudah dikaitkan dengan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada hari akhir, maka ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir ini bukan sesuatu yang sederhana. Bahkan di keterangan lain disebutkan, barang siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka ia sedang memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lihat Bapak Ibu sekalian. Barang siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka ia sedang memutuskan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka sesungguhnya ia sedang menghubungkan dia dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekali lagi Bapak Ibu yang baik, masalah silaturahim ini bukan masalah yang sederhana, tapi masalah yang begitu diberikan perhatian oleh Allah dan Rasul-Nya, hingga Rasulullah menyampaikan, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah, maka hendaklah ia menghubungkan tali silaturahim. Ini yang pertama, bahwa silaturahim itu adalah konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang baik,
menyambung silaturahim itu merupakan hal yang mendatangkan kebaikan, bahkan bisa mendatangkan keburukan. Mari kita lihat hadisnya, hadis riwayat Ibnu Majah. Tahukah kalian tentang sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan ataupun paling cepat mendatangkan keburukan? Sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan, sabda Rasulullah, adalah balasan pahala orang yang berbuat kebaikan dan menghubungkan tali silaturahim. Jadi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hadis ini, silaturahim ini adalah sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan. Ya, contoh sederhana, ketika kita belum punya teman, begitu Bapak Ibu sekalian, maka kita sedikit mendapatkan kebaikan. Tapi ketika kita bersilaturahim, kemudian memiliki teman, memiliki banyak saudara, maka banyaknya teman dan saudara itu menjadi kebaikan. Bahkan nanti kita akan bertemu di hadis berikutnya bahwa silaturahim ini mempermudah urusan. Memperpanjang usia dalam arti mempermudah urusan. Kembali dulu kita ke hadis riwayat Ibnu Majah ini, sekali lagi, sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan adalah pahala orang yang berbuat kebaikan dan menghubungkan keburukan, balasannya adalah siksa persaudaraan. Bukankah kita pernah mendengar sebuah kaidah sastra bahwa punya teman 100 itu masih kurang. Sedangkan punya musuh 1 itu sudah sangat merepotkan kita. Para ulama sering menjelaskan, Bapak Ibu sekalian, contoh bagaimana memutuskan silaturahim ini mendatangkan keburukan. Misal kalau Bapak Ibu di keluarganya ada satu bagian keluarga yang tidak berhubungan baik dengan Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu berseteru dengan salah satu bagian keluarga, bukankah ketika berkumpul saja kita tidak nyaman untuk bersamanya, untuk melihatnya, bahkan untuk berinteraksi dengannya? Maka ketidaknyamanan itu menjadi hukuman bagi kita atas buruknya silaturahim kita dengan orang yang membuat kita tidak nyaman di dalam satu pertemuan. Saya pernah mencontohkan ini di Masjid Islamic Center, kalau tidak salah Bapak Ibu sekalian. Apa yang akan Bapak Ibu rasakan jika suatu hari Bapak Ibu terpaksa harus naik kendaraan umum? Ketika naik kendaraan umum dan kendaraan umum yang kita naiki itu mulai jalan, lalu Bapak Ibu duduk, ternyata di depan Bapak Ibu sekalian, ada orang yang hubungan silaturahimnya rusak dengan kita. Misalkan ada mantan Bapak Ibu sekalian, atau ada tetangga yang dimusuhi atau memusuhi Bapak Ibu sekalian. Maka apa yang akan Bapak Ibu rasakan? Maka datangnya Bapak Ibu sekalian ke kendaraan umum itu menjadi sesuatu yang mendatangkan keburukan, kegelisahan, ketidaknyamanan, dan sebagainya. Maka benar yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Tahukah kalian, kata Rasulullah, tentang sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan atau keburukan? Sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan adalah pahala orang yang berbuat baik dan menghubungkan tali silaturahim. Sedangkan yang mendatangkan keburukan dengan cepat adalah orang yang berbuat jahat dan memutuskan tali persaudaraan. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini benahkan posisi duduk kita, kembali tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan, mari kita izinkan hati kita untuk memahami sekali lagi bahwa silaturahim ini bukan urusan yang sederhana, tapi urusan yang begitu luar biasa. Yang pertama tadi kita bahas bahwa silaturahim ini berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Sedangkan yang kedua, silaturahim ini ternyata berhubungan dengan sesuatu yang akan dengan cepat mendatangkan kebaikan atau keburukan kepada kita. Kebaikan kalau kita menghubungkan silaturahim, dan keburukan kalau kita memutus tali persaudaraan atau memutus tali silaturahim. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, silaturahim ini merupakan sesuatu yang mendatangkan rezeki dan memudahkan urusan. Mendatangkan rezeki, memudahkan urusan. Saya tidak akan membahas panjang lebar dalam bab ini, saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengiyakan. Betulkah punya teman, punya saudara itu mendatangkan rezeki? Dan jika Bapak Ibu menjawab iya, maka benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya,
Sengaja saya kasih di dalam kurung dimudahkan urusan karena beberapa ulama, sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dipanjangkan umurnya itu bukan dipanjangkan usianya, tapi dipanjangkan urusannya. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya begini, kalau Bapak Ibu mengerjakan satu pekerjaan oleh sendiri, Bapak Ibu sekalian, boleh jadi Bapak Ibu 5 hari baru selesai. Tapi karena Bapak Ibu punya hubungan silaturahim dengan teman, dengan kerabat, maka teman dan kerabat itu membuat urusan yang harus selesai 5 hari ini bisa selesai 1 hari dengan adanya mereka. Maka kata Ustadz Adi Hidayat yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya di sini itu adalah dimudahkan urusannya. Misal Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu lagi sakit. Kalau Bapak Ibu tidak punya saudara, tidak memiliki hubungan silaturahim dengan teman atau saudara, maka Bapak Ibu harus berangkat sendiri membeli obat keluar. Tapi dengan adanya hubungan silaturahim, Bapak Ibu bisa nelpon sahabat yang dekat apotek, minta tolong untuk belikan obatnya, misalkan, atau meminta tolong kepada saudaranya. Maka dengan adanya silaturahim itu, mudahlah urusannya. Mudahlah urusannya. Kemudian, bukan hanya dimudahkan urusan, tetapi diluaskan juga rezekinya. Ya, kita sering berkelakar begitu ya, bahwa kalau kita bersilaturahim, ya minimal air kita dapatkan. Belum bergugurannya dosa ketika kita bersalaman, gitu ya. Belum kebahagiaan, belum keberkahan, dan lain sebagainya yang akan kita dapatkan. Sekali lagi dengarkan hadisnya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke bagian yang selanjutnya. Hikmah dari silaturahim itu adalah hal yang mendatangkan pahala yang sangat besar. Mari kita lihat dalilnya Bapak Ibu sekalian, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, maukah kalian aku tunjukkan amal yang besar pahalanya? Bahkan di narasi riwayat yang lain disebutkan, maukah aku tunjukkan amal yang lebih besar pahalanya daripada sholat dan puasa? Kemudian para sahabat saat itu menjawab, tentu saja ya Rasulullah, kami ingin. Kemudian Rasulullah menjelaskan, engkau damaikan yang bertengkar. Engkau sambungkan persaudaraan yang terputus. Engkau pertemukan kembali saudara-saudara yang terpisah. Engkau jembatani berbagai kelompok dalam Islam dan mengukuhkan tali persaudaraan di antara mereka, dan itu adalah amal soleh yang besar pahalanya. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini menegaskan bahwa silaturahim ini, menyambung silaturahim ini ada sesuatu yang merupakan amal soleh yang sedikit. Yang pertama, engkau damaikan yang bertengkar. Mohon Bapak Ibu bermuhasabah, dalam kondisi pandemi ini kadang-kadang kita saling menyalahkan. Kadang-kadang kita menyalahkan satu kelompok, gitu ya, kemudian membenci mereka, bahkan menghasut mereka kepada orang-orang yang sepaham dengan kita. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan saat kita mengumbar kebencian, mengarahkan orang untuk membenci satu kelompok, saat itu kita bukan sedang mendamaikan yang bertengkar, tapi justru kita sedang membuat sebuah pertengkaran yang akan membuat putusnya tali silaturahim. Saya masih ingat kisah sedih Bapak Ibu sekalian beberapa tahun yang lalu, bagaimana kehidupan berpolitik ini, begitu ya, kadang-kadang membuat pertemanan menjadi hancur setelah beda pilihan, Bapak Ibu sekalian. Ada keluarga yang menjadi saling benci antara paman dengan keponakan karena bedanya pilihan. Ingat Bapak Ibu sekalian, sesama mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka kita harus berpegang teguh. Adapun hal-hal selain ikatan akidah, selain ikatan keimanan, maka jangan sampai itu memutus tali persaudaraan. Sekali lagi, engkau damaikan yang bertengkar. Bukan engkau menambah panas dari orang yang bertengkar. Mari kita lihat di kehidupan kita kadang-kadang kalau ada teman yang datang kepada kita kemudian bercerita tentang keluarganya, kadang-kadang secara tidak sadar kita bukan mendamaikan mereka. Contoh, ketika teman kita berkata menceritakan pasangan hidupnya, misalkan teman ibu berkata kepada ibu tentang suaminya, maka kadang-kadang secara tidak sadar, Bapak Ibu sekalian, kita bukan mendamaikan mereka.
dengan mengatakan, ya memang begitu kalau laki-laki. Sehingga sang istri yang sedang bermasalah dengan laki-laki itu memiliki kekuatan untuk lebih melawan ke suaminya. Seharusnya kalau datang seseorang yang datang kepada kita mengadukan pasangan hidupnya, harusnya kita coba bela pasangan hidupnya. Mungkin suamimu lagi lelah, mungkin suamimu lagi ada masalah, mungkin suamimu lagi hilaf, sabar, nanti juga baik-baik saja. Sehingga ungkapan kita, sehingga perkataan kita kepada dia itu adalah perkataan yang sedang mendamaikan yang bertengkar, bukan membuat yang bertengkar semakin panas. Kemudian yang berikutnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, sambungkan persaudaraan yang terputus. Ini penting Bapak Ibu sekalian, karena nanti ada salah satu hadis yang menjelaskan bahwa silaturahim yang sesungguhnya itu bukan membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi silaturahim yang sesungguhnya itu adalah menghubungkan apa yang pernah terhubung kemudian terputus. Maka menyambungkan persaudaraan yang terputus ini menjadi sesuatu yang pahalanya besar. Dulu Bapak Ibu sekalian, Allah takdirkan kita punya teman di SMP, punya teman di SMA. Dulu sebelum kita kenal suami kita tidak memiliki hubungan apapun dengan mertua kita, dengan adik ipar kita. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan adanya ikatan tali silaturahim. Kemudian dijodohkanlah Bapak Ibu sebagai suami istri. Sehingga keluarga suami ibu itu menjadi terhubung tali kasih sayangnya. Yang dulunya bukan siapa-siapa kini jadi mertua. Yang dulunya bukan siapa-siapa kini jadi adik ipar. Yang dulunya bukan siapa-siapa kini menjadi paman dan bibi kita dari suami. Lalu bukankah pada kenyataannya Bapak Ibu sekalian, kita sering terjebak dalam urusan rumah tangga ketika kita tidak cocok dengan mertua, tidak cocok dengan adik ipar, tidak cocok dengan adik mertua kita, itu paman dari suami kita. Maka kadang-kadang kita lupa dan mudah memutuskan tali silaturahim. Kadang-kadang ada seorang suami yang tidak mau diajak ke rumah keluarga istrinya, karena dia tidak nyaman dengan keluarga istrinya. Atau sebaliknya, ada seorang istri yang tidak mau diajak ke keluarga suaminya karena tidak nyaman. Ingat Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini hilangkan ketidaknyamanan itu dan sambungkan persaudaraan yang terputus. Dengarkan dengan hati yang bersih, tidak semata-mata Allah tiba-tiba membuat hubungan silaturahim antara yang tadinya tidak kenal dengan kita kemudian kenal, kecuali Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan. Kaitkan dengan hadis yang tadi dibahas, bahwa tidaklah sesuatu yang dengan cepat mendatangkan kebaikan kecuali berbuat baik dan menyambung silaturahim. Sederhananya, kita dihubungkan lewat tali silaturahim ini agar kita mendapatkan kebaikan. Kemudian yang ketiga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini, mempertemukan kembali saudara yang terpisah. Artinya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus peduli jika adik kita tidak akur dengan ibu kita misalkan, atau adik kita tidak akur dengan paman kita, maka memfasilitasi mereka yang tidak akur ini menjadi akur. Karena mempertemukan kembali saudara-saudara yang terpisah itu adalah pahala yang besar. Kemudian skup lebih besar lagi Rasulullah menyebutkan di sini, yaitu menjembatani berbagai kelompok dalam Islam. Mohon ini menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian dalam materi silaturahim ini. Kadang-kadang yang terjadi dalam kelompok-kelompok yang ada dalam Islam, perbedaan fikih, orang merasa yang terbaik adalah kelompoknya dan kelompok selain dirinya adalah kelompok yang salah. Bahkan tidak sedikit orang yang berani mengkafirkan kelompok yang lain, mendiskreditkan kelompok yang lain. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Dalam hadis ini disebutkan menjebatani berbagai kelompok dalam Islam, artinya membuat mereka bersatu, membuat mereka berukhuwah, bersaudara, kemudian membuat mereka mengukuhkan tali persaudaraan karena sesama mukmin, sesama muslim, itu adalah amal soleh yang pahalanya besar. Mudah-mudahan setelah materi silaturahim ini, kita semakin paham Bapak Ibu sekalian bahwa silaturahim ini bukan sesuatu yang sederhana. Bukan masalah saling berkunjung setelah lebaran ke rumah tetangga, ke rumah saudara, ke rumah teman, bukan. Tapi lebih dari itu adalah menghubungkan tali silaturahim, menghubungkan tali kasih sayang, memperbaiki yang terputus, mempertemukan yang berpisah, mendamaikan yang bertengkar, dan memfasilitasi berbagai kelompok dalam Islam untuk mengukuhkan tali persaudaraan di antara mereka. Subhanallah.
Bapak Ibu sekalian, tadi kita perdalam tentang esensi silaturahim. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ini yang sudah kita ulas tadi, bahwa orang yang menghubungkan silaturahim bukanlah orang yang membalas hubungan baik. Artinya Bapak Ibu berkunjung ke rumah karena dia orang baik dengan kita. Itu tidak dikatakan silaturahim. Karena esensi silaturahim itu adalah orang yang menghubungkan silaturahim adalah orang yang ketika kekerabatannya diputus, kemudian ia menghubungkannya. Bapak Ibu dulu kenal dengan tetangga, kemudian jadi jauh, maka yang disebut dengan esensi silaturahim itu adalah kembali menghubungkan hubungan yang pernah baik, kemudian terputus itu. Punya teman, punya saudara, gitu ya Bapak Ibu sekalian, maka hubungkan itu. Dan sekali lagi saya ingin menekankan pada kesempatan hari ini tentang hubungan kita dengan keluarga, ya. Karena tidak sedikit di antara kita yang ya tidak memiliki hubungan baik dengan adik ibu kita, adik ayah kita, atau paman bibi kita, gitu ya. Atau ada di dalam keluarga di mana ada satu keluarga yang hubungannya kurang baik dengan kita. Maka mudah-mudahan setelah materi hari ini kita mampu menghubungkan silaturahim agar kita bisa benar dalam posisi keimanan kita. Karena di awal tadi kita sebutkan bahwa silaturahim ini adalah konsekuensi keimanan kita kepada Allah. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Sekali lagi baca pelan-pelan Bapak Ibu. Orang yang menghubungkan silaturahim bukanlah orang yang membalas hubungan baik. Akan tetapi orang yang menghubungkan silaturahim adalah orang yang ketika kekerabatannya diputus, lalu ia menghubungkannya kembali. Subhanallah. Subhanallah. Baik Bapak Ibu sekalian, menjelang akhir pertemuan hari ini, benahkan posisi duduknya. Mari kita sedikit perdalam dengan konsep dasarnya. Bapak Ibu yang baik, di antara unsur pokok dalam silaturahim dan persaudaraan adalah cinta. Dengarkan, karena ini adalah unsur pokoknya, karena cinta adalah unsur pokoknya, tidak mungkin seseorang akan menyambung tali persaudaraan kalau dia tidak memiliki cinta terhadap saudaranya. Bahkan lihat, tingkatan yang paling rendah dari persaudaraan dan silaturahim ini adalah salamatus sadar. Apa itu salamatus sadar? Bersihnya hati dari perasaan-perasaan yang dengki, benci, hasad, dan sebagainya. Memiliki prasangka yang selamat, memiliki perasaan yang selamat. Artinya Bapak Ibu sekalian tidak memiliki kebencian kepada saudaranya, tidak memiliki kebencian kepada temannya. Itulah yang akan membuat silaturahim ini terjalin. Selama Bapak Ibu masih menyimpan benci, hasad, iri di dalam hatinya, maka perasaan itulah yang menimbulkan sebab-sebab permusuhan. Kenapa Bapak Ibu tidak mau bertemu dengan pamannya misalkan? Karena Bapak Ibu masih memiliki perasaan yang tidak selamat. Miliki perasaan yang selamat Bapak Ibu sekalian. Karena kita tidak pernah tahu, boleh jadi seseorang yang kita benci suatu saat adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Siapa tahu? Jangan pernah membenci orang lain. Karena Rasulullah pun memberikan sebuah teladan kepada kita bahwa beliau tidak membenci orang lain. Kalau bertemu dengan orang yang jelek, beliau mengangkat tangannya untuk mendoakan orang yang jelek itu, bukan untuk membenci orang yang jelek itu. Masih ingat, bukankah ketika ada dua Umar yang memusuhi agama kita, Rasulullah malah meminta kepada Allah untuk menjadikan salah satu Umar itu menjadi pembela agama Allah. Tidak dibenci, tidak dikutuk. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang orang yang dengan mudahnya mengutuk seseorang, bukan mendoakan agar mendapatkan hidayah. Kemudian tingkatan tertinggi dari ukhuwah itu adalah al-ithar. Apa itu ithar? Yaitu mendahulukan kepentingan saudaranya di atas kepentingan dirinya sendiri. Apalagi Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan kehidupan kita saat ini, di mana kita sedang menghadapi pandemi, maka harusnya kita makin memperkokoh silaturahim. Berbagai potensi yang kita miliki harusnya menjadi potensi yang saling mendukung agar saling memudahkan kehidupan kita satu sama lain. Ya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan silaturahim kita, Bapak Ibu yang terputus mata pencahariannya bisa kembali terhubung. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita, Bapak Ibu sekalian, apa-apa yang sulit menjadi mudah. Yang
punya tanah, tidak punya benih, misalkan, kan bisa saling bekerja sama. Bagaimana yang punya modal tapi tidak punya tanah, memberikan modal kepada yang punya tanah untuk memberikan benih, memberikan pupuk, nanti hasilnya bisa dibagi bersama. Yang punya kolam tapi tidak punya bibit ikan, kan bisa bekerja sama. Mudah-mudahan silaturahim ini mendatangkan kebaikan, sehingga kondisi normal yang baru ini masih bisa kita siasati dengan cerdas, Bapak Ibu sekalian. Maka sekali lagi di antara unsur pokok silaturahim dan persaudaraan adalah cinta, Bapak Ibu sekalian. Tingkatan yang paling rendahnya adalah salamatus sadar, dan tingkatan yang paling tingginya adalah al-ithar. Baik Bapak Ibu, terakhir mari kita bahas tips bagaimana cara memperkokoh silaturahim dan persaudaraan. Sebelum kita bahas, mari kita benahkan posisi duduk kita, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Baik Bapak Ibu sekalian, di antara tips untuk memperkuat silaturahim dan persaudaraan itu, Rasulullah SAW memberikan panduan sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan rasa cinta. Ini penting. Lihat hadis riwayat Abu Daud, dari Anas, seseorang berada di sisi Rasulullah SAW, lalu salah seorang sahabat melewatinya. Orang yang berada di sisi Rasulullah tersebut mengatakan, aku mencintai dia ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, apakah kamu sudah memberitahukan dia? Orang itu menjawab, belum. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, beritahukan kepadanya, lalu orang tersebut memberitahukan dan berkata, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Kemudian orang yang dia cintai itu menjawab, semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hadis ini subhanallah menunjukkan keagungan nilai dari persaudaraan. Yang dimaksud dengan menyatakan rasa cinta itu bukan hanya dengan kata-kata yang lugas, aku mencintaimu. Bapak Ibu ketemu teman, aku mencintaimu. Bukan demikian. Tapi lebih ke menunjukkan bahwa ada perasaan bahagia, ada perasaan cinta yang dimiliki. Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, seberapa sering dalam hidup Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu menyampaikan pesan kepada temannya, misalkan, temanku, terima kasih ya, sudah jadi temanku yang baik. Itu juga adalah menyampaikan perasaan cinta. Jadi kita merasa bangga dengan punya teman seperti teman kita. Kita merasa bangga punya saudara seperti saudara kita. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, seberapa sering seorang kakak bilang ke adiknya sambil menggandeng adiknya, kemudian dia mengatakan, Dek, makasih ya sudah jadi adik AA yang baik, adik teteh yang baik. Atau seorang adik berterima kasih, teh nuhun ya, tos jantan raka nu bager kanggo abdi. Atau seorang anak mengatakan kepada orang tuanya, memeluk orang tuanya, ayah, ibu, terima kasih sudah menjadi orang tua yang bertanggung jawab, yang sangat baik untuk kami. Ini penting, suami ke istri. Saya ingin bertanya, seorang istri berapa sering dalam, atau berapa kali dalam selama kehidupan berkeluarga, Bapak Ibu sekalian, kemudian seorang istri mengatakan terima kasih kepada suaminya. Suamiku terima kasih ya sudah jadi suami yang baik. Atau sebaliknya, istriku, terima kasih ya sudah jadi istri yang baik untukku. Terima kasih sudah menemani perjalanan. Jika jawabannya belum, Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu belum melaksanakan tips yang disampaikan oleh Rasulullah lewat hadis riwayat Abu Daud ini. Mulai hari ini, agar kokoh, Bapak Ibu sekalian, nyatakan rasa cinta kita. Bisa dengan ucapan terima kasih, bisa dengan ucapan kebanggaan, saya bangga punya teman seperti kamu, saya bahagia bisa meneladani kamu, kamu baik bisa jadi teladan. Hal-hal yang seperti itu sampaikan kepada saudara kita, kepada teman kita, agar silaturahim dan persaudaraan itu semakin kokoh. Itu tips yang pertama. Tips yang berikutnya adalah berjabat tangan dan bermurah senyum. Bapak Ibu sekalian, masalah berjabat tangan ini juga, ini bukan hanya soal bersentuhannya antara telapak tangan kita dengan telapak tangan saudara kita. Tidaklah ada dua orang muslim yang berjumpa lalu berjabat tangan, melainkan keduanya diampuni dosa-dosanya. Berjabat tangan ini juga bisa dianalogikan dengan bekerja sama atau saling tolong-menolong. Bukankah orang yang akan terjatuh sering dijabat tangannya untuk ditolong? Maka kalimat berjabat tangan
jika diartikan secara letterlek bahwa berjabat tangan itu bersentuhan tangan kita dengan tangan orang yang kita jabat tangannya, tentu saja tidak bisa kita lakukan dalam kondisi wabah ini yang belum selesai. Ya. Bahkan kita harus menjaga agar tidak bersentuhan langsung di beberapa kondisi. Maka berjabat tangan di sini bisa diartikan saling menolong, Bapak Ibu sekalian, saling mengangkat, saling membantu. Kemudian bermurah senyum disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu meremehkan kebaikan apapun, dan jika kamu berjumpa saudaramu, maka lepaskanlah senyuman tanda kegembiraan." Garis bawahi Bapak Ibu sekalian, senyuman tanda kegembiraan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang disunahkan itu adalah kita bergembira ketika berinteraksi dengan kawan dari saudara kita, maka kita sampaikan kegembiraan kita. Jadi gembira mengangkat teleponnya, begitu ya. Tidak dengan nada yang berat, apalagi nada yang judes, tidak. Tapi tunjukkan betapa gembiranya kita ditelepon oleh saudara kita. Kalau ada yang nge-WA, menitipkan pesan, maka bermurah senyumlah. Artinya tunjukkan kegembiraan kita bahwa kita sedang berhubungan dengan saudara kita. Kita sedang bersilaturahim dengan saudara kita. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, tips memperkuat silaturahim dan persaudaraan yang diajarkan oleh kekasih kita baginda Rasulullah adalah saling mendoakan saudaranya dari kejauhan. Perhatikan hadisnya riwayat Muslim, tidaklah seorang hamba mukmin yang berdoa untuk saudaranya dari kejauhan, melainkan malaikat berkata, dan bagimu hal yang serupa, atau bagimu yang seperti itu, atau bagimu juga. Maka Bapak Ibu sekalian, ada salah satu konsep dari motivator Muslim, kalau kita ingin dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan doakan diri kita, tapi doakan orang lain. Karena kalau kita yang berdoa untuk diri kita, maka nanti urusannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mendoakan orang lain, maka urusannya menjadi urusan malaikat untuk mendoakan apa yang kita harapkan kepada kita. Contoh, jika Bapak Ibu masih belum memiliki keturunan sampai hari ini, maka doakanlah agar orang-orang dimudahkan untuk punya keturunan. Maka kata malaikat, untukmu hal yang serupa. Jika seseorang ingin dimudahkan rezekinya, maka doakan agar orang lain dimudahkan rezekinya. Maka kata para malaikat, untukmu hal yang serupa. Jika engkau ingin disehatkan, maka doakan agar orang lain disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat saat itu akan berkata, dan bagimu hal yang serupa, hal yang seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan banyak mendoakan saudara kita, apalagi kalau Bapak Ibu sekalian sudah bisa mendoakan orang yang kita benci, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelembutan kepada hati kita. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, memperkuat silaturahim dan persaudaraan itu adalah saling mengunjungi saudaranya dan mengucapkan selamat atas kebahagiaan dan keberhasilan saudaranya. Lihat hadisnya riwayat Tabrani, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan selamat kepada saudaranya ketika ia mendapatkan kebahagiaan, pasti Allah akan menggembirakannya di hari kiamat. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kelapang dadaan kita untuk mengucapkan selamat kepada orang lain membuat kita terhindar dari iri, dengki, dan sebagainya. Karena biasanya orang yang tidak mau mengucapkan selamat kepada orang lain itu menunjukkan ada hasad di dalam hatinya, ada dengki di dalam dirinya. Sedangkan hasad dan dengki adalah sesuatu yang berbahaya. Yang berikutnya Bapak Ibu yang bisa kita lakukan adalah memberikan hadiah. Imam Dailami meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dengan marfu, hendaklah saling memberikan hadiah karena hadiah itu dapat mewariskan rasa cinta dan menghilangkan kotornya hati kita. Jadi salah satu sunnah agar kita bisa memperkuat hubungan silaturahim dan persaudaraan ini adalah saling memberikan hadiah. Yang berikutnya adalah memenuhi hak ukhuwah saudaranya. Izinkan saya mengingatkan Bapak Ibu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Ditanyakan orang, apakah itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, yang pertama, jika bertemu hendaklah ucapkan salam. Salam yang bukan hanya formalitas kalimat dari lisan kita, tapi salam yang menjadikan esensi doa agar orang yang bertemu dengan kita itu benar-benar diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, jika diundang, penuhilah undangannya. Jika diminta nasihat, ini yang ketiga, maka berikanlah nasihat. Yang keempat, jika ia mengucapkan hamdalah ketika bersin, maka sambutlah olehmu dengan doa yarhamukallah. Yang berikutnya, jika ia sakit, jenguklah. Dan yang terakhir, jika ia meninggal, iringkanlah jenazahnya. Maka tips yang berikutnya agar memperkuat tali silaturahim, maka penuhi hak persaudaraan di antara sesama muslim. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, tips memperkuat silaturahim dan persaudaraan adalah melepaskan kesusahan saudaranya. Ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu sekalian, bagaimana hidup kita di masa pandemik ini menjadi benar-benar butuh kerjasama untuk saling melepaskan kesusahan di antara saudaranya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melepaskan kesusahan orang mukmin di dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesusahan, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-hambanya jika hamba tersebut menolong saudaranya. Subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kajian hari ini menjadikan cahaya bagi kehidupan kita bahwa silaturahim ini ternyata bukan sesuatu yang sederhana, tapi sesuatu yang berkaitan erat dengan keimanan kita, berkaitan erat dengan kebaikan yang akan kita dapatkan, berkaitan erat dengan berbagai hal yang sudah kita bahas tadi. Oleh karena itu, mulai hari ini, mari kita niatkan untuk memperbaiki hubungan yang rusak, bagaimana kita mulai hari ini kembali menyambung tali silaturahim. Bapak Ibu yang baik, lihat hadis riwayat Tirmizi berikut ini. Sayangilah apa yang ada di muka bumi. Niscaya Allah dan semesta alam akan menyayangimu. Dan tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah, kecuali yang paling besar cinta di antara keduanya yang lebih mulia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, berlomba-lombalah untuk menyambung tali silaturahim, agar kita digolongkan menjadi orang yang paling mulia. Karena sekali lagi, tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah, kecuali yang paling besar cintanya di antara keduanya adalah yang lebih mulia. Saya masih teringat kisah indah para sahabat dengan Rasulullah. Suatu hari, para sahabat saling bertanya di antara mereka. Pertanyaannya sama, apa itu? Menurut antum, siapa yang paling dicintai oleh Rasulullah? Maka setiap sahabat yang ditanya siapa yang paling dicintai oleh Rasulullah, mereka menjawab, sepertinya aku yang paling dicintai. Sepertinya aku yang paling dicintai. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan cinta kepada para sahabatnya melebihi cinta sahabatnya. Sehingga masing-masing di antara mereka yang merasa paling dicintai. Mudah-mudahan setelah hari ini, seorang ayah di antara kita, jika ada di antara kita seorang ayah, menjadi seorang ayah yang paling dicintai oleh anaknya. Kenapa? Karena ayah ini memberikan cinta yang lebih besar kepada anaknya. Jika ada di antara kita seorang ibu, semoga menjadi ibu yang dicintai oleh anaknya, menjadi istri yang dicintai oleh suaminya, menjadi anak yang dicintai oleh orang tuanya, menjadi orang tua yang dicintai oleh anak-anaknya. Kenapa? Mudah-mudahan karena cinta kita yang kita berikan kepada mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang baik, kiranya itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Seluruh yang benar datangnya dari Allah, yang khilaf datangnya dari kesalahan saya pribadi, mohon dimaafkan Bapak Ibu sekalian. Sejenak Bapak Ibu sekalian, panggil nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ini kami ya Allah. Lihatlah kami, tataplah kami dan dengarlah doa-doa kami. Bapak Ibu yang baik, sejenak hadirkan wajah saudara-saudara kita, wajah teman kita, wajah orang-orang yang pernah kita sakiti. Lalu mohonlah kepada Allah agar Allah melapangkan dada mereka, melapangkan hati mereka untuk memaafkan kita. Mohonlah kepada Allah agar kita bisa kembali menyambung tali silaturahim dengan mereka. Karena kita faham betapa luar biasanya silaturahim untuk kita. Allahumma Rabbana Zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa
Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bapak Ibu yang baik, kiranya itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang khilaf dari kebodohan saya pribadi mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.